ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala hafidu ala salawah was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala aidan qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Dikisahkan ada seorang ulama besar di zamannya yang mempunyai cita-cita sejak kecil sampai dia punya pondok dan punya pengikut ribuan, tapi belum tercapai cita-cita tersebut. Ada sebuah kisah di zamannya seorang ulama besar dengan pengikutnya yang luar biasa. Sejak kecil mempunyai cita-cita sampai dia tua belum tercapai. Apa cita-cita beliau? Mohon maaf, urusan dunia sudah sukses. Istri banyak, anak banyak, harta benda banyak, masih siji tak sebut banyak, masih satu lapangan ya disebut banyak. Terserah sampean memaknai dugi pundi, dari mana. Segala nikmatul imdad Ar-Rahman Allah lebihkan, tapi nikmatul imdad sebagai cita-cita sejak kecil sampai dia punya jutaan pengikut belum tercapai. Apa? Menjadi anak yang soleh. Belum. Padahal secara fisik dia masuk di jajaran ulama yang tidak kecil. Dia menjadi ulama yang diperhitungkan, Pak. Ilmu alatnya nguasai, mulai dari paling dasar
kitab ilmu alat sampai notok Jawahirul Maknun, apal ngetepal sampai walak-wali apali. Ilmu fikih mulai kitab terkecil sampai kitab terbesar hafal. Balaghah mantek juga begitu, bahkan ilmu tentang ekonomi notok. Setiap wanita melihat mesti kepencut dunyane, kepencut pinteri, kepencut popularitasnya, luar biasa. Tapi satu cita-cita sejak kecil yang beliau harapkan terhadap orang tua, menjadi anak yang soleh, belum tercapai. Sebab tanda-tanda anak soleh itu ketika sholat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Tanda-tanda anak soleh ketika sholat mesti ketemu Gusti. Ini nggak bisa ketemu. Sing ketemu iku bokong semok. Ketemu dunya, ketemu apapun, ya Allah. Oleh sebab itu jenengan yang sudah punya status atau tidak, kok ya waktu sholat Anda masih ketemu selain Allah, berarti belum jadi anak yang soleh. Bingung Pak, akhirnya dia itu mencari guru akhirat, baca-baca kitab yang bernafaskan ilmu tauhid, ilmu tasawuf, hakikat makrifat. Akhirnya di dalam kitab itu menerangkan, jikalau kau betul-betul bisa menjadi anak yang soleh di mata Tuhanmu, carilah kau seorang guru yang guru itu mengajari tentang ilmu akhirat. Delalah gak ketemu guru sing dimaksud. Sing dimaksud iku wong irunge mancung, ya, terus ndase iku mau jubai apa sak tempeh, pokoknya orang yang tersohor. Delalah wong ketemu irunge pesek, ya, seperti celengan. Tapi ilmu yang beliau cari ada pada dirinya. Dia bahasanya dohir yoga alim blas, membaca Quran aja tajwidnya amburadul, apalagi baca kitab nahwu sorofnya blas gak ono. Mikir Pak, ngoten niku, benerkah iki seseorang yang kucari? Lah guru tersebut mohon maaf, ya wis wong gak duwe, orang tidak punya, makannya pas-pasan. Lebih parah maneh ditinggal minggat bojone. Masalahnya ditengarai tidak sanggup memberi nafkah batin atau nafkah dohir lebih-lebih. Nafkah dohir, lawang dia itu loh Pak, kerjanya itu apa sih? Jual jasa. Tiap hari dia tenguk-tenguk di pinggir jalan. Kalau ada yang datang, tolong angkatnya ini,
dikasih 1 dinar, 1 dirham, dikasih apapun itu gak menolak. Dikasih sedikit atau banyak tidak menolak. Enggak. Ketika saat ditanya berapa uang yang kau minta setelah kau mengangkat beras atau gandum 1 karung ini, jawabannya sederhana, terserah jenengan. Ngoten nih. Tapi dalam hati beliau jenengan maksudnya bukan makhluk. Maksud jenengan itu adalah Allah. Ketika saat dikasih beliau mengatakan alhamdulillah. Tapi bukan alhamdulillah terhadap makhluk. Oleh karena hatinya mencorong nur makrifat, maka makhluk wujudnya tiada. Yang ada hanya wujudnya Allah, yaitu si orang itu. Wujud dohirnya dia, mungguh beliau, wujudnya yang ngasih. Wujud dohirnya yang uang tadi, mungguh beliau itu adalah wujudnya Allah. Inilah yang dimaksud Allah dohir nyatane. Allah batin nyatane adalah laisa kamislihi syai'un. Di dalamnya yang sering kita sebut sebagai nyatane hidup. Wis sing bingung wujud nyatan dohir Allah, gak usah kok paksa sih. Gak usah dipaksa. Fokus saja Anda di dalam proses tahapan bertemu wujud nyatane Allah batin dulu. Lewat zikir yang sudah Allah bimbing terhadap kita. Bapak Ibu, orangnya itu gak besar. Ya gak terlalu kecil. Irunge pesek, umbelen pisan. Iya. Tapi sifatnya itu seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang meniru sifatnya kakeknya yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapakah garangan? Sama nak bertanya-tanya toh? Wong sing gak dukur gak ndek irunge pesek. Siapakah garangan? Akhirnya beliau bertanya, Tuan, mau apa Anda mencari orang pesek, orang elek ke sini? Singkat cerita Pak, beliau ulama yang tersohor tadi, mohon maaf, menceritakan cita-citanya, akhirnya mengatakan maksud dan tujuannya dia menyuruh akhirat yang membimbing ruhaniah saya bisa menjadi anak yang soleh. Ngoten niku Pak, langsung dites kuat atau enggak. Anda ketika melihat saya, menurut Anda bagaimana? Iki wong sing pesek mang ya. Saya heran. Anda tidak punya apa-apa, tapi kelihatannya hati Anda bahagia. Enggak ada nelongsonya, enggak ada protesnya. Saya amati jenengan. Kerjanya seperti itu, enggak pernah dikasih berapapun minta lebih, enggak. Tapi mengapa kok menjadikan hati panjenengan iki wahai wong pesek? Hati jenengan iku damai. Pun
Akhirnya dijawab secara ringkas. Ningatini wong apabila di dalam hati seseorang ada wujud selain Allah, berapapun nilai duniawiyahmu, kau tidak akan bahagia. Kaget Pak, makalah setitik tapi langsung nyeplak. Apa nyeplak itu? Memukul terhadap dirinya. Langsung saat itu juga dia berikrar untuk menjadi santrinya. Lebih mencengangkan lagi, beliau menjawab, aku orang golek santri. Kaget. Ini orang yang kucari selama berpuluh-puluh tahun, tapi ketika saat datang saya bertemu, mengapa dia mengatakan dia tidak mencari Akhirnya Pak, dengan bahasa Arab yang terteteh-teteh, wong jenenge wong Qur'ane gak teteh, jawab ngene, aku iki cuman memberikan kabar apik lan peringatan. Aku gak golek pengikut, aku gak golek santri. Lek aku golek, kalau saya mencari pengikut dan atau saya mencari santri, maka saya akan tersilaukan dengan makhluk berupa pengikut dan santri. Dalam benak pikiran beliau, wong sing ulama wau gak layak, gak ono wong sing nyenggol, bingung bercampur. Piye carane aku dianggap santri ya? Akhirnya bilanglah seorang ulama besar tadi, Mbah, izinkanlah saya untuk ngabdi terhadap jenengan walaupun tidak menjadi santri. Anggaplah saya sebagai anakmu. Jangan dianggap saya sebagai santrimu. Akhirnya kaget wong sing irunge pesek. Kaget. Sebab sebelum dia lahir wong pesek ilu ke dunia, di nukot gaib beliau itu ditampakkan Allah akan bertemu seseorang yang seseorang ini di mata manusia itu adalah orang yang mulia, orang yang punya jabatan, orang yang kaya, tetapi dia tidak tersilaukan dengan kekayaan itu. Justru semua apa? Inna i'lamu annama amwalukum wa auladukum wa azwajukum fitnah. Apa yang Allah titipkan terkait garwa, anak, harta benda itu sebagai amanah, dan dia melaksanakan amanah tersebut dengan bentuk tidak ngaku-ngaku kalau dia yang memiliki. Akhirnya apa Pak? Semua harta benda yang Allah titipkan dijadikan sebagai jalan untuk ke Allah. Pun titik. Tidak dijadikan sebagai jalan untuk ngumbar hawa nafsu. Tapi sebelum ketemu wong irung pesek, dia itu ngumbar hawa nafsu. Tapi mimpinya tadi orang pesek itu ketemu seseorang yang seperti itu. Akhirnya apa Pak? Jawabnya orang pesek, kalau iki takdir Allah,
Wis, sekarang tugasmu yang pertama adalah sholat. Sholatlah, dan ketika sholat hatimu harus bertemu Allah. Caranya tinggalkan seluruh apa yang Allah titipkan terhadap dirimu. Niki proses perjalanan, Pak. Akhirnya Pak, dia sholat. Allahu Akbar. Lawang karwone niku kathah, Pak. Banyak. Ayu. Siapapun melihat karwone mesti ting, ngoten. Ayu. Ketika sholat, gambar garwa ning atine muncul. Garwane jumlahe 11. Akeh, ya akeh slawi, Pak. Bu, 11 muncul. Si A berparas gini, si B gini, dan seterusnya. Ketika saat itu langsung Allah dawuh, kadzabta, goroh kamu. Goroh artinya sholatmu gak bener. Wis, akhirnya sowan terhadap wong irung pesek. Akhirnya gurunya yang dianggap sebagai orang tua bilang, tinggalan istrimu. Istri 11 iku, Pak, sing jan ayu digletak nih, ra diurus, ya ora tau dikeloni, ora tau diwenehi blonjo, wis ra urus. Walaupun dalam satu rumah dia enggak naruh, apa enggak naruh, enggak menyapa. Wis bingung istri-istri ini, bapak ini kena apa ya? Biasanya satu malam itu istri 11 itu puas-puas. Malam Jumat. Lah zaman dia itu gini ya Pak, ada listrik. Lampu jumlah 11 dipetek siji murup kabeh. Kalau zaman kuno dulu kepingin menyalakan lampu satu dikumpo situ baru meteng. Situ dikumpo baru menyala. Lah ngoten toh? Mitrumak niki lho, eling nggak sampean? Ya pegel, Pak. Wong beliau punya aji-aji kok. Aji-aji ilmu modot namanya. Jadi dipetek si pisan tes langsung meteng kabeh. Pun monco warno lagi. Pun ditinggal. Akhirnya apa? Bingung. Istri-istrinya bingung. Nggak berani bertanya. Lawang ketemu aja beliau itu tidak naruh, nggak mau ngomong. Karena sudah pesen gurunya tadi si irung pesek. Tinggalkan istrimu. Akhirnya bikin godaan, Pak, di luar rumah. Istrinya jadi satu di dalam rumah 11 itu. Bikin godaan sendiri di situ. Wis, akhirnya sholat, Pak. Sholat. Allahu Akbar. Ning atine sik muncul gambar anak-anak sing ana pondok. Iki wis wayahe ngirimi. Ya apa kok sing dipangan? Yang didahar anak-anakku di pondok apa? Muncul gambar anak-anak. Langsung Allah dawuh, kadzabta. Goroh awakmu. Langsung ditinggal sholatnya. Sowan lagi terhadap si guru pesek. Jawab, tinggalan anakmu. Jadi saat itu anaknya juga tidak diurus. Wis serah jempok lemah, serah memegang lemah, apa kata Allah. Wis istri anak ditinggal. Lalu sholat
Dan di dalam sholat itu muncul para santri-santri niku. Weh, pondoknya memang ribuan Pak santri ini Pak. Piye yo? Saya ada di kamar gini pendapat santri, pengikut-pengikut. Weh ya apa? Langsung Allah dawuh kadzabta kuisih goroh. Ora madhep nang aku. Wis Bapak Ibu sowanlah lagi, disuruh ninggalkan lagi. Intinya semua dunyone wau wis singkat cerita dilepaskan kuabeh, tinggal baju satu setel dipakai. Allahu Akbar. Baju maneman kari situ iki engko nek umpama najis ya apa? Ana gambari baju. Sowanlah beliau kepada si hidung pesek. Si hidung pesek mengatakan, larilah kau di atas gunung dan lepaskan semua bajumu, telanjanglah kau. Pak nyun sewu, niki nek gak dibarengi dengan dzikir sirul asror boten saged. Karena fungsi dzikir sirul asror untuk menuju alam fana, menuju alam bighairi aklin, menuju alam musyahadah, menuju dzikir fana'u dzikri. Jikalau ini tidak dibawa oleh si ulama besar tadi boten saged. Kembalilah kau menjadi anak kecil lagi. Kembalilah kau menjadi jiwa yang fitrah lagi. Jikalau kau ingin sholatmu itu betul-betul bertemu Allah. Akhirnya apa Pak? Ketika beliau itu menjalankan fayat tabiuna ahsanahu, pitutur-pitutur tentang dzikir beliau jalankan, maka satu waktu dia di mana Allah telah membersihkan seluruh wujud sakliyane Allah dalam hatinya, disusul dengan sifat kekanak-kanakannya, dia telanjang. Kembali seperti bayi yang baru lahir, tidak membawa apa-apa. Wong sak kampung Pak, bahkan sak pondok mengatakan guruku sempel, guruku gendeng. Yang mengerti tentang ilmu tasawuf, wah iki mulai jadab iki. Melaku Pak. Sholat di puncak gunung, Allahu Akbar, jabe Allah, sodakta ya habibi, bener wahai kekasihku. Cerita ini jangan disimpulkan kekasih Allah iku kudu muda sak dohire, enggak lo ya. Nyun sewu, engko ndang-ndang sampai niki mulih bareng ayo muda kabeh. Wah ditutup pondok iki sampe MUI. Iku mengandung pengertian mekaten lho Pak. Mengandung arti begini. Anda akan bisa bertemu Allah di dalam setiap aktivitas apapun. Cuman ingin tadi dicontohkan sholat, ngoten mawon. Cekak tabrakan hukum syariat. Manakala wujud selain Allah termasuk makhluk dirimu harus tiada, dan itu bisanya hilang, nur makrifat menyala. Nur makrifat itu bisa dinyalakan dan dinyalakan Allah terhadap hamba yang hanya dikehendaki, hanya hamba yang selalu hatinya berzikir. Titik. Jadi jangan dimaksud hikayah itu
adalah orang-orang yang bisa mencapai derajat makrifat Allah harus dilepas bajunya, wis nang tengah gunung, ndukur gunung, mlaku mek muda, gondal, gandul, ora, ngoten ya. Bukan. Itu maksudnya mentelanjangi semua apa yang sifatnya kaun makhluk atas kewujudannya di dalam hati. Pun berkenaan dengan hikayah cerita itu, siapakah si pesek tadi? Siapa? Wis mengke jawabane. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah di dalam makalah 131 kitab Hikam. Ngalima uruh mengerti, tahu sapa Allah wujudad du'fi ing nyatane sifat lemah mingka saking ira manungsa. Allah tahu jikalau manusia itu bersifat lemah, bahkan pelupa, sifatnya seperti itu. Faqallala mongko nithikake sapa Allah adadaha ing pira-pira wilangane salat. Allah tahu bahwasanya manusia itu bersifat lemah, oleh sebab itu dalam hal menyembah kepada Allah, Allah ringankan yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Wis iki konteke secara syar'i. Lah konteke secara hakiki bagaimana? Hidup dalam dirimu tahu. Kalau kita, hati kita, ruhaniyah kita gampang ketarik oleh kepentingane hawa nafsu. Sebab Allah sudah memberikan izin kepada iblis bahwasanya Adam dan anak putu Adam seluruhnya akan disesatkan dengan cara iblis sendiri, dengan cara yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah, menghidangkan perkara-perkara selain Allah biar dianggap wujud. Ya Tuhanku, kujadikan indah semua kehidupan dunia ini di mata anak putu Adam. Seluruh apa yang berkenaan dengan kenikmatan kehidupan duniawiyah saya bikin terasa indah. Akhirnya seorang laki-laki, jangan heran, mempunyai iman bahwasanya cantiknya itu pada si wanita. Sifat jamalnya itu jamalnya wanita. Kalau sudah jadi satu, kalau sudah jadi suami istri, ketika ditinggal, wong berhubung cintanya itu mancep terhadap si istri, keloyongan pak pikirane gak tenang. Bojoku nang ndi yo wis. Padahal dia tidak ingat kalau istrinya yang secantik bidadari itu nanti kalau sudah umur 80-90 tahun nyaprut, nggak sadar. Sama si wanita terhadap si laki-lakinya juga begitu. Nah, itulah cara
nafsu untuk menjadikan terasa indah apa selain Allah itu. Ujung-ujungnya nanti jatuhnya supaya hati kita pada selain Allah. Tidak cukup sampai di situ, Pak. Nafsu itu juga mengajak hati jenengan untuk bersukaria terhadap hidangan hawa nafsu yang berupa anak, yang berupa harta benda, baik materi atau non materi. Kalau hati kita sudah masuk dalam perangkap itu, pasti alal akhirah kau akan lalai pada Tuhan. Itu pasti, Pak. Dan inilah dasar sehingga kita manusia seluruhnya ini pernah mengalami kondisi yang seperti itu. Untung Allah dawuh di dalam surat Al-Hijr ayat 40. Untung atas pernyataan nafsu atau iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali satu, hambamu kalau sudah ikhlas baru saya tidak bisa menjerumuskannya. Ini itulah hamba yang dipilih. Karing jenengan iki wis ikhlas ndeleh nang perkara selain Allah apa ora? Kalau dereng, teruslah berlakulah bagaimana sekiranya jadi ikhlas semuanya. Ikhlas niku los, Pak, plong. Seperti halnya Rasulullah kalau mengkinayahkan, mengisyarahkan seperti seseorang yang perutnya sakit ingin beol belum dapat WC. Ponten belum dapat. Bingung nggih? Mlaku-mlaku, enggak kecirit. Tapi ketika saat sudah menemukan WC atau konten, ponten apa konten? Ponten. Delalah, antri, gak wopo, dok lah ngeten gitu biasa ya. Oh berarti iya nih, udah tahu dok. Boso sudah dibuka, jadwal sampean, dodok mak berus. Rasanya hati sampean mak plong lah ngoten nggih. Berarti selain Allah iku laksana kotoran. Sekali lagi saya katakan, perkara selain Allah berarti kotoran. Tapi aneh kotoran iku sampean suwun-suwun. Ada yang diletakkan di kuping. Dadi gelang ngeten iki, dadi klambi. Mengapa kita tidak jijik? Hati kita tidak jijik karena apa? Karena belum bisa menganggap selain Allah itu kotoran. Terus bagaimana caranya untuk bisa sampai di situ? Bapak Ibu, Gusti Allah urip ning jenengan iki paham. Kalau jenengan ini orang yang lemah, selalu kalah dengan nafsu. Akhirnya 24 jam satu hari satu malam Gusti Allah mengatakan biqadril imkan, wis sak mampumu eling aku. Enak nggih? Oh enak. Sak mampumu. Kamu ketemu aku sak mampumu udah. Padahal kalau menurut salah satu ayat Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. 24 jam ini hanya disuruh menyembah. Titik gitu. Berhubung manusia ini punya sifat lemah, maka Allah memaklumi.
Bagi mereka yang belum bisa mencapai bertemu Allah, Allah tanamkanlah di dalam sifat jenengan bahwasanya Allah terasa dekat. Hatimu ada rasa bahwasanya Allah terasa dekat karena Anda merasa selalu dilihat oleh Allah. Minimal itu Allah nanamkan. Seiring berjalannya waktu jenengan berzikir yang sudah Allah tetapkan dzikron katsiran, maka dengan sendirinya hatimu akan muncul rasa rindu terus tambah besar bergelora bertemu Allah. Ini proses. Bapak Ibu, ketika Allah sudah dawuh fa inna ajalallah la'at, waktu yang Allah tetapkan datang, yaitu waktu pertemuan. Saat itu juga itulah yang dimaksud ulama tersohor tadi, sudah lepas semuanya. Wujud dirinya sudah tidak ada. Wujud makhluk semuanya sudah tidak ada. Akhirnya tinggal wujudnya Allah. Wujud Allah batin, ya hidup nyatanya. Wujud Allah dohir, dunia saisine iki. Bagi beliau. Wis, akhirnya dijawab, sodakta ya habibi. Wahai kekasihku, benar sudah. Bahasa Quran, kalau Anda sudah sampai pada innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Jenengan kemana-mana selalu teringat, sadar kalau Anda nggak ada, kalau selain Khalid itu sudah nggak ada. Ini Pak, yang ku maksud sudah makrifat. Cara sholat berarti bertemu Tuhannya. Inilah yang Allah tulis sampai akhir zaman. Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, sungguh beruntung bagi orang-orang mukmin yang ketika sholatnya bisa untuk bertemu Allah. Yes. Ketika saat Allah mewajibkan 24 jam dan melihat kondisi hambanya ini sifat lemah dikurangi. Faqallala a'dadaha, dikurangi Allah. Srek. Sebagai proses kita jatuh bangun itu mboten salah. Paham ya? Jenengan ingat lupa, ingat lupa, itu gak salah. Kata Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah lain, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Padahal ini belum ketemu, iku wae sik dikongkon ngecok dzikir, apalagi sudah ketemu. Kecokno terus dikir iki untuk meningkatkan makommu dari mahfud ke maksum, begitu. Wa alimalan ngerti sapa Allah. Allah tahu. Ikhtiyajaka ing gedene karep ati ira. Gede karep ati ira. Dalam hal apapun, apakah hajat yang bersifatkan dunia, apakah hajat yang bersifatkan akhirat.
Apakah hajat yang bersifatkan terhadap makhluk? Apakah hajat yang bersifatkan bertemu Allah? Ila fadlihi, maring kanugrahane Allah. Ketika Allah tahu hajat gedene apa menyang anugerah yang ada pada diri Allah yang akan diberikan padamu, maka fakatsaro, mongko ndadekake akeh sapa Allah amdadaha ing wilangane fadilah atau keutamaan. Syariat ngomong sih, kuwi duweni hajat apapun yang bersifatkan bagus, entah sholat, entah zakat, entah poso, entah haji. Allah tahu hatimu berontok, hatimu ingin bisa melakukan hal itu dan mendapatkan upah dari seperti itu. Pahalani sholat, pahalani zakat, pahalani puasa, pahalani haji, pahalani baca Quran, apapun. Bahkan dikatakan di satu majelis kalau dijadikan sebagai taklimu ta'alim ilmu tentang Allah, Allah memberikan rahmat berupa malaikat turun, ribuan malaikat. Jadi gandel-gandel ngoten Mbak ya. Gandel-gandel. Ana sing nang plafon, ana sing dolinan kipas. Itu bahasanya malaikat akan berdoa pada Allah supaya hamba yang ikut ngaji iku betul-betul bisa mengamalkan ilmunya. Ngoten lho, gampangane. Syariat hakikate apa? Ngenten, Pak. Ketika saat Anda 24 jam kau bikin sholat yang waktu sholat itu Anda hatimu tidak bertemu Allah, hal itu sik luweh apik, sik lebih baik ketika Anda sholat cuman sak rakaat tapi kau bertemu Allah. Dan atau lebih baik kau sholat 1 rakaat bertemu Allah daripada kau 1 hari 1 malam sholat tak henti-henti, tidak berhenti-henti, tapi hatimu bertemu selain Allah. Lebih baik yang 1 rakaat tadi. Karena apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena ketika ibadah fisik dohirmu nata iju husnil ahwal mingkol bin zahidin, bersumber dari hati, yang hati itu hati yang berzuhud. Hati yang berzuhud, hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas, hati yang tidak merasa kalau dirinya yang melakukan. Terus siapa? Hati yang menetapkan yang melakukan hanyalah keingsunannya Allah pun ini ki. Apalagi 24 jam total dalam keadaan hati mingkol bin zahidin. Apalagi lah wong sing 1 rakaat iku mengalahkan beribu-ribu rakaat. Sama halnya ngeten, Anda sebagai petani menanam biji kacang, 1 biji aja. Si A menanam kacang itu bijinya,
Si B menanam kulitnya 1 truk. Wis, nanti yang saged cukul ada hidup yang mana? Si A. Si A. Akhirnya hanya 1 biji nanti akan menjadi berbiji-biji. Udah 1 dompol katakanlah 10 buah, isinya 1 buah, kacangnya 2, ada yang 3. Udah ditanam lagi, akhirnya bisa mencapai 1 truk. Lah yang menanam kulitnya saja gimana? Ya sudah, sampai ambil kesimpulan sendiri. Mengapa di sini Allah katakan melebih besarkan daripada apa yang jenengan lakoni? Inilah Bapak Ibu nikmatul imdad firrohim, di dalam masalah kerohiman hanya diberikan mereka yang beriman. Artinya titel kemakrifatan kekasih Allah itu hanya diberikan Allah pada hamba yang dikehendaki, sedangkan hamba yang dikehendaki adalah hamba yang yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Mereka lah yang selalu mendengarkan seruan Allah dan mengamalkan seruan itu. Sebab banyak orang yang hatinya mendengarkan seruan nafsunya dan menjalankannya. Seruan nafsunya apa ya? Maksa hatimu untuk melalaikan Allah dengan cara disuruh ngaku. Iki wujudnya sapa? Wujudku klason. Kalau sudah masuk di sini, akhirnya apa yang muncul dan timbul pada diriku, maka hatiku wajib untuk ngaku sing ngaji aku, sing kasih petunjuk aku. Begitulah selamanya. Dan ini Bapak Ibu yang menjadikan nur makrifat di dalam hati kita tidak Allah nyalakan. Walaupun Anda sudah tahu ilmunya tentang dzikir sirrul asrar, kok ya tidak jenengan buat untuk menetralkan semua keakuan diri, maka walaupun Anda sudah paham tentang dzikir sirrul asrar, tidak akan pernah dinyalakan Allah. Ingat, ojo kesusu seneng dulu kau sudah diletakkan faham. Jangan anggap Anda sudah lolos dan bebas dari pengaruh nafsu selama Anda masih merasa dirimu ada. Kuncinya ada di situ, Pak. Kalau Anda masih merasa ada, otomatis Anda akan merasa kau yang melakukan atas segala halnya. Pasti Anda akan juga merasa kau yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Aku bertanya, sampai kapankah Anda hatimu tetap begitu? Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah lain, khalwat zuhud wajib hukumi. Wajib hukumi bagi orang-orang mukmin yang sudah ada tanda-tanda imannya sudah ihsan, wajib. Sebab hanya dengan cara berkhalwat itulah Anda akan terbebaskan dari perkara-perkara yang memaksa hatimu untuk dirimu merasa wujud. Otomatis wajib kita itu gendeng nang Gusti Allah. Oke, Bapak Ibu hadirin, itulah sekedar ilmu, pemahaman, seruan apa yang Allah serukan terhadap kita dalam kesempatan malam hari ini.
Kita masuk pada sesi tanya jawab. Dimulai dari ibu dulu, gantian, biasanya bapak, sekarang ibu sing dahulu. Monggo Bu. Dereng wonten Ibu. Dereng. Nggih pun, lari nang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula jamaah saking Trenggalek. Asma kula Kinto. Mekaten Gus badhe derek tangklet penjelasanipun sholat daim. Terus singiranipun Gus Dur kafire dhewe ndak digatekne termasuk kafir punika kados pundi penjelasanipun. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kafire dhewe ra digatekne, maksude kafir sing ya apa? Niku dari kalimat kafaro, artinya ingkar. Keingkaran di dalam hati kita terhadap Allah. Allah telah mendidik jasmaniah kita lewat utusannya Muhammad yang disebut ilmu syariah. Allah mendidik ruhaniah kita lewat utusan Allah dengan membawa ilmu tauhid. Itu untuk mendidik ruhaniah kita supaya bisa mengesahkan terhadapnya. Manusia siapapun kita tatkala menolak ajaran dinu tauhid, mesti dalam hati kita imannya terhadap makhluk. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Mengapa di situ ada wa ma hum bimu'minin, ada manafinya? Mengapa? Anda harus curiga. Banyak kita di antara manusia mengatakan beriman pada Allah dan hari akhir, tapi hati kita mengingkari sesuatu ilmu yang mendorong supaya iman sampai betul-betul pada Allah. Itulah dinut tauhid. Pasti hati kita masih ada iman kalau selain Allah itu wujud, sehingga selain Allah itu bisa punya ini, bisa melakukan ini dan itu. Itulah kekufuran rohaniah kita.